Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Deputi, Pak Profesor Damane, dan juga seluruh jajaran teman-teman dari pejabat tinggi Pratama yang mengikuti kegiatan TOT pada pagi hari ini secara virtual. Juga yang saya hormati semua yang terkait dalam kegiatan ini dan juga panitia. Dan saya ucapkan terima kasih atas kegiatan yang luar biasa, e-learning yang kebetulan baru saja digagas oleh BKKBN, dalam hal ini Deputi Lalitbang, yang kemudian bisa diamalkanlah dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita diberikan kesempatan, kenikmatan, bisa bersama-sama mengikuti kegiatan e-learning ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, semua yang ada di jajaran di seluruh Indonesia ini, teman-teman BKKBN, semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini perlu kami sampaikan bahwa himbauan dari pemerintah pusat dalam hal ini melalui Bapak Presiden sudah berkali-kali kami sampaikan bahwa penanggulangan COVID-19 itu membutuhkan satu keterlibatan semua pihak secara gotong royong bersama-sama untuk menghadapi kondisi penyebaran infeksi COVID-19 ini. Oleh karena itu, tidak terkecuali semua jajaran di Lalitbang dan juga lembaga-lembaga atau satker-satker yang ada di bawahnya, ataupun mungkin juga unit-unit diklat yang ada di bawahnya, tentu bisa mengambil peran yang baik dalam rangka untuk ikut mencegah terjadinya penularan infeksi atau yang kita kenal dengan COVID-19 ini. Pak Deputi dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, himbauan-himbauan yang ada, yang sudah sering juga disampaikan pada kita, tentu disampaikan oleh Bapak Presiden melalui sambutan kenegaraan yang tentu selalu menekankan beberapa kebijakan yang harus dipatuhi. Antara lain yaitu pengurangan mobilitas, kemudian juga social distancing, dan juga pembentukan gugus tugas COVID-19, juga pelibatan seluruh lapisan masyarakat secara bersama-sama, yang sering kita menerima himbauan dari beliau untuk kita semua bergotong royong, semua masyarakat bisa bergotong royong, bahu-membahu untuk mencegah penularan COVID-19 itu. Oleh karena itu, tentu adanya protokol-protokol yang sudah ada, baik yang dari Kementerian Kesehatan, juga yang dari BKKBN, bagaimana cara memberikan layanan kepada masyarakat, ini menjadi bagian materi yang penting untuk selalu kita sosialisasikan, terlebih di dalam e-learning yang seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Pak Deputi dan juga Pak Direktur dan seluruh jajaran yang saya hormati, inovasi-inovasi yang harus kita munculkan di dalam era pandemi COVID-19 ini penting kalau menurut saya. Justru di saat-saat kita menghadapi pandemi ini, muncullah suatu inovasi, suatu kreativitas. Kadang-kadang di dalam keadaan kenyamanan kita tidak muncul suatu inovasi. Tapi dalam keadaan yang terpaksa atau terpojok, kita akan muncul suatu kreativitas dan inovasi. Sehingga e-learning ini akan menjadi tambah dewasa, tambah kreatif di dalam menyampaikan materi-materinya. Satu hal yang misalkan kita lihat di sini, KIE, kita tahu bahwa ada banyak cara alternatif untuk melakukan suatu kontrasepsi. Kontrasepsi, ada kontrasepsi alam, secara alamiah, kemudian ada kontrasepsi darurat. Mungkin teman-teman yang kemarin belum sempat mendalami apa itu kontrasepsi darurat, apa itu kontrasepsi alami, mau tidak mau sekarang harus mendalami. Sehingga ketika nanti setelah TOT ini, di keluarga, PKB bisa menyampaikan dengan baik bagaimana cara keluarga untuk tetap menjaga terjadinya penularan COVID-19, tapi juga menjaga jangan sampai tidak terjadi kehamilan.
Ini kan satu hal yang penting. Karena ya juk-juknya di luar kan ya intinya katakanlah kalau negatif kalau diperiksa COVID-nya, tapi kalau diperiksa PP test positif gitu ya. Jadi ini satu hal yang merepotkan bagi kita kalau terjadi hal seperti ini. Karena apa? Karena kalau kita lihat layanan di bulan Maret ini kan sudah menurunnya hampir 50%. 50% baik yang suntik, yang susu atau yang pil pun ikut turun, yang kondom pun ikut turun itu. Harusnya naik harusnya itu. Kondomnya itu. Tetapi kalau kita lihat kenapa ya? Yang di bulan Maret ini kondomnya turun, suntiknya turun. Itu wajar kalau suntiknya turun, tapi kalau harusnya kondomnya naik harusnya. Tetapi kenyataannya kan tidak. Oleh karena itu butuh juga kreativitas bagaimana teman-teman ini nanti dilatih untuk kalau melakukan TOT maksud saya, itu apa-apa informasi yang praktis yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Sebagai contoh, misalkan ya, mereka harusnya suntik, tetapi belum sempat suntik. Kemudian dia mau beralih ke pil atau beralih ke kondom. Ini kan butuh teknis ini, bagaimana menyampaikan konseling kepada mereka. Ya. Kemudian bagaimana supaya tetap mendapatkan pelayanan, tetapi physical distancing-nya tetap dijaga. Sehingga bisa saja inovasinya kemudian membuat semacam poli perjanjian di tempat bidan-bidan itu. Ya. Kemudian secara online bisa dikoordinir di masing-masing wilayah. Saya baru saja bicara dengan Pak Uki ini selaku tuan rumah yang ada di Jogja dan teman-teman jajarannya bisa membuat semacam hotline ya. Nah, hotline kalau misalkan Anda itu ingin KB tapi belum terlayani, maka hubungi KB 200. 2 anak cukup, yang ketiganya 00. Nah, itu contoh aja bahwa kita bisa membuat hotline loh sebetulnya. Dan hotline ini tidak hanya dipakai pada saat pandemi COVID-19, tetapi setelahnya juga bagus sekali. Kalau kita punya hotline KB titik-titik gitu ya. Ya, ini luar biasa. Karena apa? Hari ini peserta KB sudah bisa dipetakan di dalam Geospatial Information System. Sehingga mungkin Pak Makri dan teman-teman dari Lalitbang bisa saja kesempatan di masa pandemi itu kerjasama intens dengan lembaga atau badan geospasial yang secara nasional sudah ada, yang selama ini kurang dimanfaatkan. Gitu. Karena apa? Karena lembaga ini baru dan orang memanfaatkan teknologi geospatial information system ini masih kurang minat itu, mungkin kurang ngerti. Padahal kalau bidan itu kita petakan di mana dia alamatnya, kemudian aseptor juga kita petakan di mana dia alamatnya, kemudian dia itu menghubungi kita, setiap saat sudah bisa kita partnerkan. Oh ya, ada alamatnya di mana, Anda datang ke sana, terus kita ikut membantu. Gitu. Nah, saya kira TOT ini juga harus ada terobosan-terobosan inovasi bagaimana memberikan informasi kepada keluarga. Itu juga disertai dengan bagaimana membuat suatu sistem layanan yang informatif ya, kemudian inovatif ya, dan produktif ya, Jadi bisa betul-betul mengatasi keadaan. Sangat menyenangkan, Pak. Kenapa? Karena masih bisa dipakai ketika nanti pandemi sudah berlalu. Ya, sangat menyenangkan dan mungkin kalau nanti dilombakan inovasi pelayanan publik pun menang, Pak. Ya, bisa menang kalau sudah berjalan setahun 2 tahun. Ya, kita tidak ingin mencari pemenang ya, tetapi yang jelas manfaat kepada rakyatnya itu cukup luar biasa. Nah, itu saya kira hal yang penting ya. Kemudian juga selama kita melakukan TOT juga materi-materi itu dielaborasi. Ada contoh misalkan Pak Makri, Pak Deputi ya. Misalkan sekarang ini kalau ada orang nikah, yang nikah kan sekitar 2,5 juta 1 tahun seluruh Indonesia. Apa saran Anda? Apa cukup untuk menyiapkan supaya kehamilannya bagus? Menurut saya tidak. Apakah tidak diperlukan himbauan jangan hamil dulu sekarang ini? Karena
kalau sekarang hamil, itu kan daya tahannya turun. Karena hamil muda itu kan muntah-muntah. Coba kalau sekarang nikah terus langsung 2 bulan, nggak sampai ya, langsung sekarang menstruasi, terus itu nikah, kan 2 minggu lagi bisa positif itu. Iya, kalau misalkan terus muntah-muntah, mual-mual itu, kan daya tahannya turun. Sehingga sebetulnya materi tentang KIE ini juga butuh dielaborasi. Jadi dieksplorasi hal-hal yang kira-kira kecil tetapi penting daya ungkitnya. Saya berharap sebetulnya kita nanti bisa kerjasama dari Kementerian Agama untuk kalau perlu kita bersurat resmi bahwa jangan hamil itu di masa COVID ini jangan hamil karena hamil muda itu muntah-muntah, mual-mual, lemes dan seterusnya. Jadi termasuk risiko tinggi. Ya. Oleh karena itu saya kira materi-materi yang sifatnya inovatif penting sekali untuk dilakukan dielaborasi, kemudian dicoba dibuat menjadi satu materi yang bisa disampaikan. Yang berikutnya, Pak Deputi dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, libatkanlah PKB non-PNS ya. Jadi PKB PNS, non-PNS. Non-PNS itu kalau dilibatkan mereka juga sangat senang dan terapresiasi gitu ya. Meskipun kita belum bisa memberikan finansial yang cukup karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah, tetapi melibatkan PKB, PNS, non-PNS ini penting sekali karena supaya pasukan kita yang di lapangan itu akan jauh lebih banyak lagi dan lebih baik lagi. Sehingga kita mempunyai kekuatan yang luar biasa kepada mereka-mereka yang ada di lapangan, kerjanya lebih ringan. Dan yang terakhir yang saya sampaikan, tentu ada beberapa pesan yang bisa kami sampaikan pada peserta pelatihan. Saudara harus dapat memanfaatkan kesertaan pada kegiatan ini sebaik-baiknya, tentu untuk meningkatkan kompetensi saudara-saudara semua di dalam peran menjadi agen BKKBN untuk mendukung sosialisasi penanganan COVID-19 ini yang tepat kepada masyarakat. Ya. Jadi banyak hal ilmu-ilmu yang bisa didapat selama TOT ini, saya kira bisa dimanfaatkan dan tidak menutup kemungkinan ide dan gagasan kreativitas dari para peserta juga kami sangat berharap untuk bisa disampaikan karena apa? Karena ini memperkaya inovasi-inovasi yang ada di BKKBN. Bukan tidak mungkin justru inovasi datangnya dari mereka-mereka yang ada di lapangan. Sehingga kita juga belajar dari Bapak Ibu sekalian, PKB yang ada di lapangan-lapangan itu banyak ide dan gagasan yang bisa dilaksanakan. Dan akhir kata kami ucapkan selamat untuk mengikuti pelatihan TOT dan sukses, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Damane, Pak Deputi dan seluruh jajaran, dan juga Pak Makri, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh PTP yang terlibat maupun kepada seluruh kepala-kepala perwakilan yang hadir, dan terlebih kepada Pak Uki ini yang sudah memfasilitasi saya dan seluruh jajaran BKBN Jogja untuk kita bisa bersama-sama bergabung pada TOT ini. Dan tidak mengurangi rasa hormat pada Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka training of trainer atau TOT, pelatihan siaga cegah COVID-19 berbasis keluarga, saya nyatakan secara resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.